Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita sedang mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kita berpuasa selama bulan Ramadan ini tujuannya adalah supaya kita semuanya, kata Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang mau menjalani hidup ini dengan hati-hati, jangan sampai menerjang larangan Allah dengan sengaja, bukan karena tidak tahu, dan jangan sampai tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Hari ini kita lihat surat ke-28, yaitu surat Al-Qasas. Yang di bagian akhir dari surat ini, surat yang bernama Al-Qasas ini yang artinya adalah cerita-cerita, kisah-kisah. Jadi dalam bahasa Indonesia ada kata kisah, itu berasal dari bahasa Arab, kisos, kisosun. Di dalam surat Al-Qasas ini Allah memulai cerita tentang Fir'aun dengan segala sepak terjangnya yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam sebagai utusan Allah, Rasul Allah. Nah, di bagian akhir dari surat ini juga diakhiri dengan cerita tentang Nabi Musa alaihissalam beserta orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa, dan sebaliknya di belahan yang lain, di sisi yang lain Fir'aun dengan pendukung-pendukungnya. Nah, saudara sekalian, dari surat Al-Qasas ini kita dapat pelajaran agar dalam hidup ini kita selalu berpihak kepada wahyu Allah, firman Allah, kalamullah yang telah disampaikan oleh para rasul-rasul Allah. Kita harus berpihak kepada itu. Jangan berpihak kepada manusia yang modelnya seperti Fir'aun kalau sedang berkuasa, atau seperti Qarun kalau sedang kaya raya. Ini nih cerita Al-Qasas ini mulai ayat 1 sampai 35 sampai ayat 43. Ini masih bicara tentang Nabi Musa ini dengan Fir'aun. Sampai nanti di bagian akhir dari surat ini kita akan bertemu dengan ayat yang membicarakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun, yang menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambilkan mulai dari sini ya.
Mulai dari ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 59 seperti ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Wa makana dan tidaklah ada dan tiadalah Rabbuka pemeliharamu, Rabbmu atau Tuhanmu wahai Rasulullah, muhlikal qura membinasakan suatu negeri. Tuhanmu Muhammad Allah tidak akan membinasakan suatu negeri, maksudnya penduduk suatu negeri, yang disebut negerinya tapi yang dimaksud penduduknya. Itu biasa dalam Al-Quran. Allah menyebut Al-Qura. Al-Qura itu negeri, daerah, kampung, kota, desa, sama saja. Yang disebut desanya, kotanya, negerinya, tapi yang dimaksud adalah penduduknya. Dan tiadalah Tuhanmu Muhammad membinasakan penduduk suatu negeri hatta sampai yab'atsa dia mengutus fi ummiha di ibu kotanya rasulan seorang rasul yang yatlu, rasul itu membacakan alaihim kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami, wa ma kunna dan tiadalah kami muhlikil qura membinasakan negeri itu illa melainkan karena wa ahluha penduduknya zalimun orang-orang yang zalim. Wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ayat 59 ini Bapak Ibu dan saudara sekalian oleh Kementerian Agama RI ada di Al-Quran halaman 392 atau 393. Kita lihat Al-Quran halaman 392 atau 393. Nih Al-Qasas. Ayatnya tadi yang dibaca ayat 59 ya toh. Nah, cepet. 59 berarti di sini apa di atasnya? Sebelah kirinya. Di belakang bawah sini. Wa ma kunna muhlikal qura itu. Wa ma kana rabbuka gitu ya. Bunyi ayatnya. Ya. Wa ma kana rabbuka dan Tuhanmu tidak akan wa ma kana rabbuka dan Tuhanmu tidak akan mu'adzibil qura membinasakan negeri-negeri itu. Ya, al-qura itu jamak dari qaryah. Kalau satu desa namanya qaryah, qaryatun. Tulisannya qaryatun, membacanya qaryah. Nah, kalau bentuk jamak dari qaryah itu al-qura, qura atau al-qura. Wa ma kana
rabbuka muhlikal qura. Kata Allah begitu kan di surat Al-Qasas tadi ini loh Pak. Wa makana rabbuka ini, wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula. Tuh, di sini diterjemahkan begini. Sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya, jadi ibu kota suatu negeri. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali ada orang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Tuhan, dari ajaran Allah, lalu ada orang yang ngerti, yang berilmu, seperti seorang rasul yang berilmu dengan ilmu yang diterima dari Allah, atau kalau sekarang tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi, yang ada adalah para alim ulama, para kiai, para orang-orang alim, ngasih peringatan di ibu kota. Bagaimana caranya mereka memberi peringatan? Wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa rasula. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri itu sebelum dia mengutus seorang rasul fi ummiha, di ibu kotanya, hatta yab'atsa rasula, sampai dia mengutus seorang rasul yang yatlu alaihim ayatina. Tugas seorang rasul adalah membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Yatlu, membacakan, mentilawahkan, alaihim, kepada mereka, ayatuna, ayat-ayat kami. Ini ayatnya tadi nih. Oh. Ini makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina, bukan ayatuna. Ayatina, ayat-ayat kami. Dalam bentuk mansub ya. Majrur kok mansub. Karena yatlu alaihim, ada alanya, sehingga bukan ayatuna tapi ayatina. Sampai kami mengutus kepada mereka di ibu kota suatu negeri seorang rasul, seorang ulama yang membacakan, memberi peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Nih, kami membinasakan penduduk negeri, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezoliman. Jadi saudara, kalau kita melakukan perbuatan zalim, negeri kita akan dibinasakan oleh Allah. Makanya kita jadi rakyat jangan berbuat zalim, apalagi jadi pemimpin. Pemimpin itu mestinya mengurusi rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Turun ke bawah, lihat sendiri keadaan rakyatnya, jangan percaya sama omongan anak buahnya saja. Jangan percaya penuh kepada menteri-menterinya, kepada gubernur-gubernurnya, kepada bupati wali kotanya, jangan. Turun sendiri ke bawah, kayak Umar bin Khattab itu loh. Malam-malam dia keliling kota Madinah, dilihatnya setiap penduduk, setiap penghuni rumah. Sampai suatu malam Umar bin Khattab mendapati di sebuah rumah ada anak kecil yang menangis enggak berhenti-berhenti. Dilihatnya oleh Umar dari luar. Karena rumahnya mestinya tentunya tidak rapat gitu ya, bisa kelihatan dari luar. Umar melihat anaknya menangis tiada henti-hentinya karena lapar. Nah, ibunya sedang memasak makanan di dapur.
Kelihatan seperti seorang yang sedang masak makanan. Memang masak, betul. Masak air. Tapi yang dimasak apa? Batu. Bukan beras, bukan. Kalau di sini beras, kalau di sana gandum gitulah. Umar pernah memperhatikan si perempuan itu tadi, seorang janda yang tidak ada suaminya lagi. Sampai akhirnya berhenti anak tadi menangis karena tertidur. Tanyalah Umar kepada si ibu tadi. Assalamualaikum. Kira-kira begitulah kalau difilmkan itu. Waalaikumsalam. Itu anak-anakmu kenapa? Lapar, biasa Tuan, lapar. Lah kamu masak apa? Gak ada yang kami masak, kita gak punya makanan. Yang kamu masak itu apa? Batu. Air isi batu. Langsung Umar itu pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, bawa pengawalnya, ajudannya, sampai di rumah Umar bin Khattab, dia ambil 1 karung gandum, dia pikul sendiri itu karung gandum, bukan balik ke rumah si janda itu tadi. Ya kayak yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu. Tapi itu bukan Umar bin Khattab, itu Zulkifli Hasan itu. Kalau Umar bin Khattab itu ikhlas karena Allah. Kalau Zulkifli nggak tahu aku, ya tanya beliau kan apa maksudnya beliau mikul-mikul gandum ketika bencana Sumatera itu. Ya. Kalau Umar bin Khattab betul-betul karena dia kaget ternyata penduduknya ada yang tidak bisa makan, masya Allah. Dipikulnya sendiri gandum dikasihkan nih bu, kan ini saya kasih gandum, dipakai untuk anak-anak kamu ya. Nanti kalau habis bilang biar kami antar lagi. Waktu Umar mengangkat gandum tadi, anak buahnya atau ajudannya itu, kalau sekarang namanya ajudan, itu mau mengangkatkan. Umar bilang enggak, biar aku aja yang angkat, karena ini kesalahan Umar. Punya rakyat enggak bisa makan. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian yang jadi pemimpin, mau presiden, mau gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, ketua RW, ketua RT, hati-hati. Jangan sampai di daerah Anda ada satu rakyat Indonesia ini, beragama apapun dia, orang apapun dia, etnisnya atau agamanya, jangan sampai ada yang mati kelaparan seperti yang terjadi di Timur Timur. Ada seorang anak kecil bunuh diri hanya karena minta kepada ibunya uang 10.000 untuk beli buku. Gak dikasih sama ibunya karena gak ada uang. Ini untuk makan nak, gak ada uang. Akhirnya dia menulis surat, ibu saya pergi dulu ya, karena saya akan membuat ibu susah aja. Jadi aku pergi dulu. Bunuh diri anak kecil di umur 10 tahun, konon ceritanya. Disebar di media massa itu. Bunuh diri itu anak itu, hanya gara-gara tidak bisa beli buku. Ya Allah. Wahai para pemimpin-pemimpin, ingat kalian nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah di akhirat nanti. Sekarang sampean enak-enak, mobilnya mewah, rumahnya mewah, segala fasilitas ditanggung oleh pemerintah, uang negara. Kalau sampai ada satu rakyat Indonesia ini mati karena kelaparan, semua pemimpin mulai dari yang tertinggi, presiden sampai ketua RT, ditanya nanti di akhirat oleh Allah. Jadi jangan main-main saudara ya. Nanti akan dimintai pertanggungan jawab itu. Maka jadi kalau ada yang nggak bisa makan, aku dilaporin ya. Yang ngaji-ngaji ini loh. Kalau saya kira yang ngaji-ngaji itu selama saudara ngaji, insya Allah nggak akan mati kelaparan. Tapi kalau keluar dari ngaji ini nggak tahu aku sudah. Selama saudara mau ngaji seperti ini, insya Allah janji dari Allah, saudara tidak akan mati kelaparan, tidak akan bingung cari uang. Allah akan kasih jalan keluar. Jadi begitu Umar bin Khattab merasa berdosa, dia pikul sendiri itu makanan. Nah, ini ayat ini peringatan buat semua manusia, termasuk kita semua juga, bukan hanya untuk para pemimpin yang saya sebut tadi, dari presiden sampai ketua RT, untuk kita juga begitu. Jangan sampai kita menjadi rakyat yang zalim, karena kalau penduduk suatu negeri rakyatnya zalim ditambah lagi pemimpinnya juga zalim,
udah dihabisin oleh Allah tuh negeri itu. Ini ayat 59 dari surat Al-Qasas. Ini baru tarjamahnya aja Pak, belum tafsirnya ini. Tafsirnya lebih ngeri lagi nanti. Kita teruskan dulu. Lalu Allah bilang apa di ayat yang ke-60? Wa ma. Oh, ini panjang ini bacanya. Ya, Bu Aminah mana Bu Aminah? Bacanya panjang nih Bu ya. Ada, Bu Aminah enggak ada? Dibaca panjang ini toh? Ya, mat jaiz munfasil. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala taqilun. Ini Pak, Bu, ayat yang indah, ayat yang bagus sekali ini. Wa ma, setiap kali kita ketemu kalimat yang dibaca panjang, di belakang ini pasti sesuatu yang penting. Wa ma, dan apa saja yang utitum diberikan kepada kalian, kalian diberi oleh Allah min syai' dari sesuatu apapun itu, famata'ul hayatid dunya, maka itu adalah kesenangan kehidupan dunia, wazinatuha, dan perhiasannya, perhiasan kehidupan dunia. Wa ma indallahi khair, dan apa yang ada di hadapan Allah itulah yang lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Wa abqa, dan lebih kekal kamu nikmati, kamu rasai, kamu miliki. Afala taqilun, maka apakah kalian tidak berpikir? Afala taqilun, maka mengapa kalian tidak berpikir? Maka apakah kalian tidak berpikir? Allah tuh mengajak manusia itu selalu berpikir. Gunakan pikiranmu, gunakan otakmu untuk berpikir bahwa segala yang kamu miliki dalam kehidupan ini, yang diberikan kepada kamu itu semuanya itu hanyalah kehidupan, adalah kesenangan kehidupan dunia dan perhiasan kehidupan dunia. Tidak ada lagi yang Allah miliki, yang Allah sedang simpan sekarang ini, yakni apa yang ada di hadapan Allah sana, balasan dari Allah yang disiapkan untuk orang-orang manusia-manusia yang mau hidup beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Mestinya manusia mengutamakan yang lebih baik daripada yang tidak baik. Apa yang ada dalam kehidupan dunia ini? Ini ayat ini oleh Kementerian Agama diterjemahkan begini Pak. Ayat 60, kita lihat sama-sama ini. Kita ngaji kan, lihat nih Al-Quran Kementerian Agama RI ini loh. Kamu semua pada punya tapi nggak pernah dibaca toh, nggak pernah dipelajari, akhirnya nggak tahu isinya. Nih. Wa ma utitum, dan apa saja ini tafsirnya nih, kekayaan, jabatan, keturunan, macam-macam sudah. Rumah mewah, mobil mewah, istri mewah itu. Ketua DPRD Surabaya yang meninggal dunia itu waktu menjadi dilantik menjadi Ketua DPRD, dia menikah siri dengan seorang mahasiswi. Wah, mahasiswinya ini pintar juga dia, pintar ngelabui gitu loh maksudnya. Ya, dapat uang miliaran itu, triliun, uang yang dikorupsi itu triliunan, yang dikasihkan ke perempuan mahasiswa. Mungkin orangnya cantik mungkin ya kira-kira tuh. Sampai ketua DPRD itu tertarik nikah siri.
Pastilah perhiasan. Nanti saudara bisa baca sendiri ya, di berita. Ya, aku cuma baca, alah kejadian begini ya. Alhamdulillah itu tidak terjadi pada kita, tidak terjadi pada saya gitu. Ini wa ma utitum, dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan, rumah mewah, mobil mewah, istri mewah, apalagi tas mewah, apalagi jam mewah, yang sering dibanggakan manusia kan itu. Wa ma utitum, dan apa saja yang diberikan kepada kamu, kepada kalian, famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun, tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu menggunakan akalmu untuk berpikir? Coba kita lihat tafsir surat ini dari tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir dan enggak sini? Surat Al-Qasas ayat berapa tadi Pak? Hah? Tuh 60. Nah kita lihat nih. Nah ini dia tafsirnya, apa yang dipilih nih? Tafsir apa nih kemarin hit? Kementerian Agama aja nih. Ini tafsir Jalalain. Dan apa saja yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Maksudnya kalian bersenang-senang dan menghias diri dengannya selama hidup kalian. Kemudian semuanya akan lenyap. Jabatan akan lenyap suatu ketika. Harta juga bisa lenyap, habis. Kekayaan bisa habis, bisa lenyap. Kecantikan juga bisa lenyap, bisa habis. Sekarang aja masih anum, cantik, nanti kalau udah tua keriput. Mau yang laki, mau yang perempuan sama. Ya. Kemudian semuanya akan lenyap. Sedangkan apa yang di sisi Allah, yaitu pahalanya, adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kalian tidak memahaminya, bahwa yang kekal itu lebih baik daripada yang lenyap? Tuh, ini tafsir Jalalain ini. Ada lagi tafsir Kementerian Agama ini, tafsir Kemenak RI ini. Kata para kiai dari penyusun terjemah dan tafsir Al-Quran bahasa Indonesia, Kementerian Agama, para ulamanya menulis begini. Ayat ini menerangkan bahwa apa yang diberikan Allah bagi manusia, baik berupa harta benda maupun keturunan, hanya merupakan kesenangan duniawi. Kehidupan dunia dengan segala perhiasannya belum tentu menjamin keselamatan dan kebahagiaan mereka. Sebaliknya, pahala yang ada di sisi Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang taat adalah lebih baik, karena yang demikian itu kekal dan abadi. Berbeda dengan kesenangan duniawi yang dipujanya karena waktunya terbatas sekali, dan sesudah itu habis dan punah. Tuh. Firman Allah yang berbunyi, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Ini tafsir Kemenak. Ini tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita lihat. Allah menceritakan tentang kecilnya dunia dan semua perhiasan
dan kemewahan yang terdapat di dalamnya bila dibandingkan dengan kenikmatan yang besar lagi kekal yang telah disediakan oleh Allah buat hamba-hambanya yang soleh di negeri akhirat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Itu ada ayat bunyi seperti itu. Apa yang ada pada kalian semuanya akan habis, akan hilang, akan berhenti. Dan apa yang ada di hadapan Allah akan kekal terus ada. Makanan yang kita makan akan habis suatu ketika. Harta yang kita punya akan habis suatu ketika. Jabatan yang kita jabat akan selesai pada waktunya. Tapi apa yang ada di hadapan Allah gak ada habisnya. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Ada lagi, wa ma indallahi khairul lil abrar. Ini dalam surat Ali Imran kalau enggak salah ya. Dan apa yang ada di hadapan Allah itu lebih baik bagi orang yang baik-baik. Jadi hanya orang yang baik-baik saja, al-abror, yang bisa paham, bisa ngerti bahwa mereka hidup untuk mencari yang lebih baik nilainya daripada dunia seisinya. Dunia seisinya ini Pak, nilainya sama kalah dengan sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu 2 rakaat saja. Kalau kita kerjakan, balasannya itu lebih baik daripada saudara mendapatkan dunia seisinya. Bayangkan itu. Dunia seisinya itu kan, ya negara Indonesia seisinya ini memang mau diambil Amerika ini sebentar lagi. Kita semua akan dikuasai oleh Amerika, akan dijajah oleh Amerika ekonomi kita. Kalau kemarin masanya Pak Jokowi 10 tahun sama Cina, zaman Prabowo dijajah sama Amerika. Makanya saya juga percaya sama politikus-politikus itu. Kecuali politikus yang beriman baru saya percaya. Kalau tidak beriman enggak percaya itu. Ngomong tok itu. Kalau bahasa Solonya omong tok, kalau bahasa Jawa, bahasa Jakarta itu omdo, omong doang. Nah kita jangan menjadi orang yang omong doang. Kita omong yang baik-baik, berbuat yang baik-baik. Kita sibukkan diri kita beribadah kepada Allah. Nanti urusan rezeki Allah yang nanggung. Allah pasti akan kasih. Percayalah. Ya, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.